Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Sam di WTC Kids Online. Wah, nggak terasa nih, udah mau bulan Februari di 2021 ini. Cepet banget ya. Gimana sekolah adik-adik? Udah pada mulai ulangan ya? Udah banyak PR belum? Wah, tapi kalau belum banyak PR pasti kalian bisa semua ya. Nah, mantap banget. Nah adik-adik, Kak Sam mau kasih tahu nih. Jadi kita akan memasuki satu tema ya, dimana judul temanya adalah What Would Jesus Do? Apa itu What Would Jesus Do? Jadi apa yang akan Yesus lakukan? Nah, kita akan masuki tema ini dalam beberapa minggu ke depan. Bagaimana Tuhan Yesus itu bertindak pada sesuatu. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan terhadap orang yang tidak mengenal Dia? Nah, pasti adik-adik udah gak sabar. Apa sih yang akan Tuhan Yesus lakukan ketika berhadapan dengan orang yang tidak mengenal Dia? Tapi tunggu dulu, sebelum itu kita mau mulai berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini kami boleh berkumpul bersama. Sebentar kami mau mulai ibadah kami, biar kami memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar kiranya kami dapat mengerti suatu, belajar suatu tentang Kau Tuhan, biar kami dapat lebih dekat lagi padamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan kita mau nyanyikan pujian buat Dia. Yuk tepuk tangan juga adik-adik. Tepuk tangan di atas kepala ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk kita mau Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ajak-ajak tepuk tangan. Tuhanlah Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia adalah apa kita? Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk kita mau sebut, kita mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, kita mau percaya walau bumi kita bergoncang, walau gunung-gunung kita beranjak, kita mau tetap percaya. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita. Kita mau sebut lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan kita luar biasa, bukan adik-adik? Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu begitu baik bagi kita, bagi kehidupan kita. Dia selalu menolong kita, bahkan di saat-saat tersulit kita, di saat kita merasa tidak mampu.
Kita mau sebut sama-sama, Tuhan adalah kekuatan kita dan penolong kita. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu. Tuhan selalu memegang tangan kita Pegang tanganku dan menuntun langkah kita. untuk langkah. Dia adalah perlindungan kita yang sejati. Kau perlindungan. Kita mau ucapkan lagi sekali lagi, Tuhan adalah kekuatan kita. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Kita mau sama-sama berseru pada Tuhan Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidup kita, Umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. kita mau ulang lagi dengan sungguh-sungguh. Kita mau sebut bahwa Tuhan adalah penolong kita. Hanya Dia yang sanggup menolong kita dan akan selalu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kita ucapkan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Pegang tanganku Dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kita ingin memuji nama Tuhan selalu. Memuji nama Sepanjang umur hidup kita, sampai selamanya, seumur hidup kita, kita hanya memuji nama Tuhan yang satu. Terpujilah Tuhan kita di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Kita mau berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala hal baik yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi penolong kami yang sejati. Menolong kami di saat-saat kami sulit, bahkan di saat ada hal yang tidak terkatakan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin menaikkan Tuhan, penyembahan Tuhan untuk nama Tuhan. Biarlah Tuhan, sembahan kami ini Tuhan, harum Tuhan bagi nama-Mu. Kami mau sebut Tuhan, kami ingin berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ayo adik-adik sama-sama kita ucapkan terima kasih pada Tuhan kita. Kita sebut haleluya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang nyata Tuhan.
sukacita bagi setiap keluarga kita. Kakak kita, mama kita, saudara-saudara kita, bahkan diri kita. Kita mau ucapkan terima kasih sekali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau begitu baik bagi keluarga kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang tahu ketulusan hati kami menyembah Tuhan pada hari ini. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, Tuhan. Kami ingin dengar-dengaran lagi akan Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin duduk berdiam diri, mau dengar-dengaran dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan di sekitar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Adik-adik, di dunia ini banyak sekali orang yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupan mereka dipenuhi oleh kesedihan, rasa sakit, penolakan, dan depresi. Mereka mencoba menangani perasaan mereka dengan cara memakai obat-obatan, meminum minuman beralkohol, menghabiskan waktu sepanjang hari untuk menonton televisi. Tetapi semuanya itu tidak ada perubahan. Hanya ada satu pribadi yang dapat menolong mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak tahu kalau Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Mereka tidak tahu kalau Tuhan sudah mati bagi mereka. Dan jikalau mereka percaya, mereka beroleh hidup yang kekal. Mereka tidak tahu kalau Tuhan itu dapat membebaskan mereka dari segala rasa sakit mereka. Adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, banyak orang yang tidak mengenal Dia, sekalipun Dia ada di depan mereka. Tetapi banyak orang tidak mengenal Dia. Nah, pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan di sekitar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Jawabannya adalah Dia menyatakan dirinya kepada semua orang sehingga orang-orang mengenal Dia. Adik-adik, Yesus tahu kalau Dia harus menyatakan dirinya kepada semua orang supaya mereka mengenal Tuhan. Tuhan Yesus sekarang tidak tinggal di dunia ini lagi, tetapi masih ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan perintah sebagai ayat hafalan kita yang terambil dari Markus 16 ayat yang ke-15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Pikirkan tentang hal ini. Mungkin mama atau papamu belum mengenal Tuhan. Mereka hidup di dalam tekanan. Mereka membutuhkan seseorang yang menceritakan kabar baik bahwa Tuhan dapat memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka. Atau kamu punya teman di sekolah yang suka berkelahi. Temanmu itu tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia punya hubungan yang tidak baik dengan ayahnya. Kamu perlu menceritakan kabar baik kepada temanmu itu
bahwa Yesus Tuhan dapat menjadi ayah yang mengasihinya. Atau kamu punya teman di sekolah yang merasa kesepian, tidak ada satupun teman lain yang mau menemaninya. Dia membutuhkan seseorang yang menceritakan kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Kamu perlu menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang, sehingga semua orang mengenal Tuhan. Poin pertama, poin yang kita akan pelajari hari ini adalah kita menyadari bahwa semua orang membutuhkan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini saya mau cerita nih. Jadi zaman dulu itu bangsa Israel sama bangsa Samaria, orang Yahudi sama orang Samaria itu kayak musuhan. Mereka nggak boleh tuh temenan. Mereka nggak boleh temenan, ya, nggak boleh saling menyapa, bantu sama lain, satu sama lain, itu nggak boleh. Atau kenapa? Itu haram hukumnya, tidak boleh. Mereka musuhan. Nah tapi ada satu kali di mana satu orang pria Yahudi itu lewat dekat, mungkin dekat jalan orang Samaria, ada satu wanita Samaria. Tiba-tiba pria Yahudi ini bilang sama dia, "Adakah kamu memiliki air?" Nah, perempuan Samaria ini tahu bahwa pria ini bangsa Yahudi. Lalu dia bilang sama bangsa Yahudi ini, "Kamu kenapa ajak ngomong saya?" Oh, sampai sebegitu loh. Ngajak ngomong aja nggak boleh. Kamu nggak takut kamu dihukum sama bangsa kamu? Tapi apa yang pria itu lakukan? Dia cuma tanya lagi, "Adakah kamu memiliki air?" Nah, lalu wanita ini kayak, "Oh, ya aku punya." Lalu diberikan air sama si wanita ini untuk pria. Nah, terus si wanita ini tanya, "Kamu siapa? Namamu siapa?" Nah, pria ini jawab, "Ketika kamu mengenal aku, kamu tidak lagi akan kehausan, tapi kamu akan memiliki air kehidupan." Wah, wanita ini bingung dong. Maksudnya apa ya? Emang dia siapa? Pasti itu pertanyaannya dong. Emang ini siapa? Pria ini siapa? Wah, dia mikirin, tapi akhirnya dia tanya, "Namanya kamu siapa?" Nah, diberitahukanlah sama pria ini bahwa aku adalah Yesus. Aku adalah juru selamat bagi dunia. Wah, lihat deh. Waktu itu bangsa Yahudi itu nggak boleh temenan sama bangsa Samaria. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Walaupun dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tidak menyembah Allah, tapi Tuhan Yesus datang untuk selamatkan dia. Bahkan mau dikasih apa? Air kehidupan yang nggak bakal haus lagi. Wah, itu loh yang Tuhan Yesus lakukan di sekitar orang yang tidak mengenal dia. Luar biasa bukan? Nah, Kasen tantang adik-adik hari ini buat lakuin apa yang kayak Tuhan Yesus lakuin. Kalau mungkin Tuhan Yesus melakukan hal tersebut ke orang Samaria, kita bisa lakuin ke siapa? Mungkin teman-teman kita. Ada nggak teman-teman yang belum kenal Tuhan? Coba ingat-ingat. Atau mungkin orang terdekat kita, papa mama kita belum mengenal Tuhan. Apakah kita mau jadi tidak baik kepada mereka karena tidak mengenal Tuhan? Tentu tidak, bukan? Tapi kita justru mesti harus lakukan yang terbaik buat mereka. Ya, bagaimana Tuhan Yesus tetap baik kepada orang yang tidak mengenal Dia, itu juga yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi Kak San tantang adik-adik sekalian untuk tetap mengasihi orang-orang di sekitar kalian walaupun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian pernah merasakan benar-benar sakit kah? Misalnya merasakan demam tinggi sudah ada 2 atau 3 hari, atau pernah mengalami batuk yang 1 minggu tidak sembuh-sembuh, atau flu berat sampai pusing dan tidak bisa berpikir, belajar, yang membuat kalian harus terpaksa dibawa ke rumah sakit.
Atau misalnya, Kak, saya tidak pernah sakit, tapi saya pernah melihat saat papa sakit, atau pernah mendampingi dan menemani mama saat sakit. Nah, saat mama sakit, kemudian mama dibawa ke dokter. Saat dibawa ke dokter, seseorang dibawa ke dokter, pasti keinginannya dan harapannya adalah dokter mencari tahu apa yang salah pada diri orang yang sakit tersebut. Dokter akan tanya apa yang dirasakan dan apa yang dikonsumsi atau apa saja sebelum mengalami sakit itu. Nah, harapan bagi kalian yang sakit, setelah pergi ke dokter, kemudian dokter pasti akan memberikan resep obat untuk adik-adik mendapatkan obat. Nah, seperti ini misalnya. Saat adik-adik sakit batuk, dokter akan memberikan resep obat batuk, kemudian obat itu akan kalian minum sesuai dengan resep yang dokter berikan. Misalnya anjuran dari dokter diminum 3 kali sehari. Tetapi ternyata apa yang kalian harapkan itu tidak seperti itu. Nah, tiba-tiba setelah dokter mendiagnosa sakitnya, tiba-tiba dokter memberikan kaos kaki. Ini kaos kakinya. Pasti kalian bingung, kok dokter memberikan kaos kaki? Saya sakit. Pasti dalam pikiran kalian merasa, dokter ini aneh sekali ya. Dokter ini sebenarnya ada sesuatu ya pada dirinya. Wah, Pak dokter ini kayaknya kurang ngopi nih sepertinya ya. Nah, atau kalian merasa bukan ini yang saya mau. Nah, demikian juga dengan kalian. Saat kalian bertemu dengan banyak orang sepanjang waktu, mungkin ada orang yang tiba-tiba tanpa kalian kenal menghampiri kalian, kemudian dia marah-marah, nunjuk-nunjuk pada kalian, ya kan? Atau tiba-tiba ada orang yang nangis tanpa alasan, yang kalian mikir, ini orang aneh ya, gak ada apa-apa, gak terjadi sesuatu apa-apa, tiba-tiba nangis dengan sendirinya. Wah, kayaknya orangnya lagi stres. Atau kalian merasa, ini orang marah-marah, emang aku salah apa kok dimarah-marahin sama dia? Nah, kadang kita berpikir bahwa orang-orang di sekitar kita yang ada di kiri dan kanan kita, mereka orang yang tidak beres. Coba adik-adik, sekarang kita harus menyadari dan mengenali bahwa sebenarnya orang yang marah-marah, orang yang stres tiba-tiba menangis sendiri itu adalah bukan masalah yang sebenarnya. Nah, kamu perlu menyadari bahwa orang-orang itu sebenarnya membutuhkan Tuhan. Orang yang marah-marah tadi dan orang yang tiba-tiba menangis dengan sendirinya tanpa sebab, mereka belum mengenal Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan dalam hidupnya agar mereka diselamatkan. Agar orang yang marah-marah tadi tidak marah-marah lagi karena mengenal Tuhan. Agar orang-orang yang tiba-tiba menangis tanpa alasan, dia mengenal Tuhan dan tidak sedih lagi, tidak kecewa lagi. Nah, dari sini kita harus menyadari bahwa orang-orang itu membutuhkan Tuhan dan kita harus mengenali masalah yang mereka hadapi. Jangan sampai kita hanya melihat kulit luarnya, kita menghadapi dengan respon yang berbeda. Saat ada orang marah-marah, kita balas marah, ya kan? Kita kesel karena kita dituduh, kita ganti marah juga. Yang ada apa? Kita berantem. Atau ada yang nangis kemudian kita bilang, alah masalah gitu aja pakai nangis, cengeng kamu. Kamu gampang tersinggung. Nah, kita tidak boleh berespon seperti itu. Karena kita harus tahu bahwa semua orang membutuhkan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mereka butuhkan. Seperti ini adik-adik. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa Yesus ada di sekitar orang-orang yang tidak atau bahkan belum mengenal Tuhan. Yesus mengakui bahwa mereka membutuhkan Allah. Nah, Yesus ingin sama seperti Dia, kamu, kakak, kalian semuanya perlu menyadari bahwa semua orang membutuhkan Tuhan. Kalian, adik-adik, perlu menceritakan kepada mereka tentang Yesus itu siapa. Kalian perlu memberitahu mereka bagaimana Yesus mati untuk mereka, bagaimana Yesus mati untuk orang yang marah-marah tadi, bagaimana Yesus mati untuk orang yang gampang menangis tadi, kemudian bagaimana Yesus mengasihi mereka. Sehingga mereka mengenal Yesus. Mereka bisa menyadari, oh ada Yesus yang menyelamatkan hidupku. Akhirnya orang yang belum mengenal Yesus tadi, dia jadi berubah.
Yang tadinya mudah marah-marah, tidak marah-marah lagi. Yang mudah menangis, mudah putus asa, tidak putus asa lagi. Nah, mereka tahu Yesus dari siapa? Dari kakak, dari kamu, dari kalian semua, dari kita semuanya. Tugas kita adalah menceritakan tentang Yesus kepada mereka sehingga mereka dapat mengenal siapa Yesus. Pit si kacang polong. Semua kacang polong di Pieville bekerja untuk Simon Lipay. Mereka membantu Simon Lipay untuk membangun pabrik yang sebenarnya mereka tidak tahu juga pabrik apa yang sedang mereka bangun. Simon Lipay adalah kacang polong yang sangat kejam. Semua kacang yang bekerja untuknya sebenarnya ingin pergi meninggalkan Simon Lipay. Tapi nggak ada yang tahu bagaimana caranya. Karena Simon sudah membangun pagar yang tinggi mengelilingi pabrik yang sedang dibangun. Dan tidak ada satupun kacang polong yang bisa melewatinya. Tidak hanya itu saja adik-adik. Simon Lipay selalu berbohong kepada semua kacang polong yang bekerja. Dia bilang begini, "Kalian bebas untuk pergi kapan saja kalian inginkan. Tetapi ingat, di luar sana kalian bisa mati kelaparan. Karena di luar sana tidak ada satupun yang menginginkan kacang polong tua seperti kalian. Ya, keluar dari pagar, ya tidak lama kemudian, paling-palingnya mati. Dan ingat, akulah satu-satunya yang akan mengurus kalian." Nah adik-adik, para kacang polong yang sedang bekerja itu benar-benar berpikir bahwa tidak ada tempat lain lagi di mana mereka bisa hidup, di mana mereka bisa pergi, selain terus bekerja buat Simon Lipay. Ada kacang polong kecil yang bernama Pete. Pete pekerjaannya itu mengumpulkan sampah di sekitar pagar yang selalu dibuang ke tempat sampah. Dan suatu hari saat dia sedang bekerja, dia melihat ada kacang polong tua di luar pagar. Lalu Pete bertanya, "Hei, Pak Tua, siapa kau? Dan apa yang kau lakukan di luar?" Lalu kacang polong tua bernama Mr. Pai Baik berkata kepada Pete, Aku kacang polong tua. Dan aku ada di luar sini karena memang aku tidak bekerja buat Simon Lipay. Dan aku berpikir juga engkau pun seharusnya tidak bekerja buat Simon Lipay yang jahat itu. Tetapi kemana aku harus pergi, kacang tua Mr. Pai yang baik? Namamu siapa? Namaku Pete. Gini Pete, ada banyak tempat di luar pabrik ini. Kalau begitu kau datang saja kepadaku dan bekerja untukku. Dan saat itu Pete hampir saja tidak percaya. Sepertinya sesuatu yang bagus, yang baik yang ditawarkan oleh kacang polong tua Mr. Pete yang baik. Kacang polong pai tua yang baik memberikan janji kepada Pete. Keluar, jangan bekerja lagi kepada Simon Pai yang jahat. Lalu Mr. Pai Baik menunjukkan kepada Pete sebuah lubang di pagar yang bisa dia lalui untuk pergi. Dan saat itu Pete pun mengambil keputusan untuk pergi bersama Mr. Pai yang baik. Lalu Mr. Pai yang baik membawa Pete ke sebuah rumah kecil yang indah dengan halaman yang bagus. Lalu Pete bertanya, "Apakah ini rumahmu, Pak?" Sekali lagi Mr. Pai yang baik tertawa. Pete, oh tidak, ini bukan rumah saya, tetapi ini rumah untukmu. Apa? Ini rumahku?
Kau memberikan aku sebuah rumah, dan sekarang aku memiliki rumah sendiri. Aku tidak percaya ini, Mr. Pai. Aku tidak percaya kau melakukan ini untukku. Ya, kan kau harus ada di tempat yang jauh lebih baik. Dan hari itu, hidup Pete mulai berubah. Dia bekerja untuk Mr. Pai yang baik, yang jauh lebih baik daripada Simon Lipa yang jahat. Mr. Pai yang baik selalu memastikan Pete terawat dengan baik. Bahkan setiap hari Jumat, Mr. Pai yang baik selalu mentraktir Pete makan es krim. Wow, senang sekali. Dan perlahan tapi pasti kehidupan Pete mulai berubah. Dan dia menganggap masa lalunya di pabrik bersama Simon Lipa itu sebagai mimpi yang buruk. Dan bahkan kini Pete mulai melupakan teman-temannya yang masih bekerja di sana. Sampai suatu hari, Mr. Pai yang baik menugaskan Pete untuk satu pekerjaan, tetapi harus melewati pabrik tua di mana dulu dia pernah bekerja. Dan tepat di saat dia sedang melewati pabrik itu, beberapa kacang polong dalam pagar mengenali Pete dan mulai mengolok-olok dia. Hehehe, itu si Pete, kacang polong bodoh yang meninggalkan pabrik ini. Dia tidak tahu kalau di luar sana dia tidak akan bisa makan, dia akan bisa mati. Hai Pete yang bodoh. Dan kacang polong di dalam selalu mengolok-olok Pete. Pete mulai mau marah. Tetapi waktu dia mau marah, meluapkan amarahnya kepada kacang polong yang ada di balik pagar, tiba-tiba dia mendengar suara yang sudah sangat dia kenal. Hei, apa yang kalian lakukan? Ayo bekerja, bekerja, bekerja. Ayo menjauh dari pagar, menjauh dari pagar. Apa yang kalian lihat? Oh, well, siapa ini? Oh, kamu Pete. Apa? Kamu mau kembali lagi? Hahaha. Tidak, aku tidak mau kembali lagi, jawab Pete. Oh, tidak apa-apa. Kamu gak usah khawatir. Lagian, kamu juga hanya kacang polong yang tidak berarti. Sambil Simon Lipa yang jahat itu berbalik badan meninggalkan Pete seorang diri. Jangankan marah kepada para kacang polong, Pete mulai merasa sedih melihat keadaan teman-temannya. Pete menyadari sebenarnya masalahnya itu bukan para kacang polong, tetapi masalahnya itu ada di Simon Lipa yang jahat. Teman-teman Pete bukan kacang polong yang jahat. Mereka hanya tidak tahu saja ada yang jauh lebih baik di luar sana. Adik-adik, sama seperti Pete, kita pun harus menyadari bahwa semua orang membutuhkan Tuhan yang baik. Ketika kamu melihat orang-orang di sekitarmu, apa yang kamu lihat? Apakah kamu hanya melihat orang-orang yang membuatmu marah, membuatmu kesal, membuatmu jengkel? Karena orang-orang yang biasa kau temui itu bersikap kejam, jahat, suka membuli. Orang-orang yang tidak mengerti. Ataukah kamu melihat mereka sebagai orang-orang yang membutuhkan Tuhan? Sama ketika Tuhan Yesus hidup di bumi ini, adik-adik. Dia diperlakukan dengan buruk. Lalu apa yang Yesus lakukan di sekitar orang-orang tidak mengenal Tuhan? Apakah Tuhan Yesus mencoba untuk melawan mereka? Apakah Tuhan Yesus mulai berkata-kata yang buruk tentang mereka? Atau bahkan Tuhan Yesus mengutuki mereka? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tahu dan mengakui bahwa mereka melakukan ini karena mereka membutuhkan Tuhan. Dan mereka belum tahu tentang Tuhan yang baik. Ketika orang-orang di sekitar memperlakukanmu dengan buruk, masalahnya sebenarnya ya bukan kamu sih. Masalahnya karena mereka membutuhkan Tuhan dan belum ada yang memberitahu mereka. Sadari ini, bahwa semua orang membutuhkan Tuhan. Karena hal ini adik-adik, sepulang Pete dari tugasnya dan menyadari bahwa teman-temannya perlu tahu tentang Mr. Pai yang baik, Pete segera menemui Mr. Pai yang baik. Lalu menceritakan apa yang terjadi. Mr. Pai, aku berjalan ke pabrik dan menemui para kacang polong.
Dan kalau saya lihat mereka membutuhkan bantuan. Saya pikir mereka bisa datang kepadamu, Mr. Pai yang baik, untuk bekerja padamu juga. Lalu Mr. Pai yang baik berkata kepada Pete, itu ide yang baik, Pete. Tapi tugasmu adalah kamu harus memberitahu mereka. Kalau bukan kau, siapa lagi? Begitu juga dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Ketika dia hidup di bumi ini, dia menyadari semua orang tergantung kepadanya untuk memberitahu tentang kabar sukacita tentang Bapa di surga. Dan karena hal itu, dimanapun Tuhan Yesus pergi, dia selalu memberitahu orang-orang tentang Tuhan. Bahkan dalam firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia dan kabarkan kabar baik kepada semua orang. Tapi adik-adik, itu semua tergantung kepada kita. Kita harus menyadari ini. Ingat, semua orang membutuhkan Tuhan, dan kita harus memutuskan untuk memberitahu orang-orang ini tentang Tuhan. Memberitahu tentang Tuhan yang benar, memberitahu tentang Tuhan yang baik, memberitahu tentang Tuhan yang selalu memelihara dan peduli atas kehidupan kita manusia. Ingat, semua tergantung kepadamu. Semua tergantung kepadamu. Setelah mendapat dukungan dari Mr. Pai yang baik, Pete tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menyadari semuanya ini tergantung kepadanya. Dan dia mulai hari itu memberanikan diri untuk datang ke pabrik, bersiap-siap untuk memberitahu kacang polong yang lain tentang Mr. Pai yang baik. Lalu dia sempat mengingat apa yang dilakukan oleh teman-temannya, cemoohnya, ucapan-ucapan yang jahat kepadanya. Ya, dia mulai takut. Padahal Pete ingin membantu mereka. Tapi Pete takut dengan apa yang mereka katakan. Benar, Pete benar ingin menjangkau, menyelamatkan teman-temannya. Sungguh dia ingin memperkenalkan Mr. Pai yang baik kepada teman-teman, tapi dia takut. Sehingga dia sempat berhenti, ragu untuk memberitahu teman-temannya. Dan hari itu dia tidak jadi datang ke pabrik. Hari demi hari, minggu demi minggu pun berlalu. Sampai satu ketika Mr. Pai yang baik memberikan tugas kepada Pete. Dan tugas ini sekali lagi harus melalui pabrik yang sedang dibangun. Saat Pete mendekati pabrik, hatinya mulai berdetak dengan kencang. Detak jantungnya berdetak dengan lebih cepat. Karena dia ingin memberitahukan kabar baik kepada teman-temannya. Dan saat itu dia menarik napas panjang. Menarik nafas dalam-dalam, memberanikan diri, mempersiapkan diri untuk memberitahu teman-temannya tentang Mr. Pai yang baik. Tapi adik-adik, saat Pete sampai di pabrik, dia kaget. Sampai lututnya terasa lemas dan dia pun berlutut. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Hatinya begitu hancur dan dia mulai menangis. Air mata mengalir di pipinya. Ya adik-adik, dia tidak melihat satupun kacang polong temannya. Semua sudah hilang. Dan waktu dia memperhatikan baik-baik apa yang terjadi adik-adik, ada bangunan sudah berdiri dengan kokohnya. Dan ada tanda Simon Lipai, pabrik sup kacang polong. Ya, ternyata yang dibangun oleh Simon Lipai adalah pabrik sup kacang polong. Dan yang menjadi supnya adalah teman-temannya. Dan Pete menyadari bahwa dia sudah terlambat. Ya, semua teman-temannya kini sudah menjadi sup kacang. Dan hati Pete begitu hancur saat dia menyadari, seandainya saja waktu itu dia langsung memberitahu tentang Mr. Pai yang baik, semuanya pasti berubah. Pasti teman-temannya tidak akan menjadi sup kacang polong. Seandainya saja saat itu dia memiliki keberanian.
Tapi adik-adik, Pit sudah terlambat. Tetapi buat engkau tidak ada kata terlambat adik-adik. Masih ada waktu. Kapan? Sekarang. Beritahukanlah tentang Tuhan Yesus yang baik. Beritahukanlah tentang Tuhan Yesus yang selalu ada menolong, memberikan penghiburan, menyelamatkan kita semua, memberikan sesuatu yang baik buat setiap kita. Beritahukan kepada teman-temanmu. Beritahukan tentang Tuhan kepada saudaramu. Beritahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarmu sebelum terlambat. Wah, tidak terasa ya, udah selesai ibadah kita hari ini. Wah, banyak banget yang kita bisa pelajari hari ini ya. Apa yang akan dilakukan terhadap orang yang tidak mengenal Dia. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang udah sampai di penghujung acara kita ya. Kita akan selesai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya, saya mau ingetin dulu buat adik-adik, biar jangan lupa untuk ikut Kids Altar ya. Nah, yang belum ikut Kids Altar emang ngapain sih Kids Altar itu kita bernyanyi, berdoa, kita lakukan ibadah, tapi ada yang lain. Kita bisa sharing-sharing bersama kakak-kakaknya, bersama teman-teman yang lain juga. Kita diberi kesempatan untuk saling sharing, ceritain masalah kita, ada apa di rumah misalnya, atau di sekolah, atau ada apa. Seperti itu. Nah, bagi yang belum ikut Kids Altar, boleh langsung klik di Instagram sini, di WTC Kids ya, langsung chat bilang, "Kak, aku mau ikut Kids Altar." Nah, nanti kakaknya akan kasih form untuk kalian isi. Langsung bilang papa mama hari ini untuk minta ikut Kids Altar ya. Nah, kita udah selesai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah kami hari ini, kami masih boleh beribadah Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh belajar apa yang akan aku lakukan terhadap orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, biar kiranya pelajaran ini menjadi rema atas kami, jadi berkat buat kami, dan bisa kami praktekkan kepada orang lain. Berkati kami Tuhan sekeluarga dengan papa mama adik kakak kami, biar dijauhkan dari segala sakit penyakit, segala mara bahaya. Biar penyertaan-Mu berkuasa atas kami, tutup mulut kami dan kuat darah-Mu, jauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay, see you next Sunday, bye-bye.